Bencana alam sering terjadi di Indonesia termasuk Jawa Barat, mulai dari yang berskala besar maupun kecil. Saat terjadi bencana alam, kadang seringkali menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satu penyebab dari bencana alam adalah kerusakan lingkungan. Lingkungan dan bencana merupakan dua aspek yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan masalah yang serius dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah. Saya atas nama Ormas GPPL Jawa Barat atau GPPL Pusat pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan kemarin. Kalau kemarin saya berharap bahwa pemerintahan mengembalikan ekosistem hutan agar senantiasa bisa mencegah bencana alam. Pada saat ini masyarakat maupun pemerintah sedang disibukkan dalam pengupayaan COVID. Saya kira permasalahan alam juga tidak kalah penting. Salah satu bukti, sekali lagi yang saya utarakan kemarin, bencana alam di mana-mana pada hari ini. Dan itu kesalahan manusia dan kesalahan kebijakan dari pemerintah terhadap pembangunan yang ada di kita. Nah, hari ini saya ingin mengupas masalah Undang-Undang Pasal 33. Dalam Pasal 33 berbunyi bahwa kekayaan alam yang ada di darat, laut, dan udara itu adalah kekayaan yang wajib dikelola oleh pemerintah, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep undang-undang ini sebetulnya bukan hanya merupakan sebuah pedoman, tapi undang-undang ini sekaligus mengikat dan menginstruksikan sebetulnya kepada pemerintah selaku penyelenggara dan pengelola negara bahwa kekayaan yang ada di Indonesia ini, mobil khusus di Jawa Barat atau dimanapun berada, bahwa kekayaan alam itu tidak bisa dieksploitasi oleh pihak swasta, tapi harus dikembalikan, dikelola oleh negara, dan keuntungannya harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang senantiasa terabaikan, sehingga kenapa terjadi bencana dan sebagainya, karena memang kelalaian dalam bab ini. Kenapa juga terjadi kesengsaraan, misalnya ada kekurangan pangan, kekurangan sandang, itu karena memang kelalaian dalam pengelolaan. Indonesia yang dikenal subur makmur, begitu juga Jawa Barat yang dikenal subur makmur pada saat ini, tapi karena salah pengelolaan, sehingga masih banyak masyarakat yang kekurangan baik dalam gizi maupun pangan. Nah, oleh sebab itu GPPL menyarankan pada hari ini, kalau tidak salah akan ada musrembang kota se-Jawa Barat dan nanti diakhiri dengan musrembang provinsi. Kami berharap, GPPL berharap, lembaga ini berharap, pemerintahan Provinsi Jawa Barat, wabil khusus Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan dalam musrembang provinsi nanti betul-betul bisa mengakomodir, betul-betul bisa mengupayakan, betul-betul bisa menampung aspirasi apa yang menjadi bahan pokok, apa yang menjadi kepentingan yang sangat pokok di masyarakat. Jadi jangan sampai kebutuhan masyarakat A, B, C, D, tapi pembangunannya mengarah ke D, E, F. Jangan sampai seperti itu. Begitu pula dengan bentuk arahan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan. Kita berharap juga bahwa pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat, pembangunannya itu yang ramah lingkungan. Pembangunan yang memperhatikan lingkungan sehingga tidak terjadi lagi musibah bencana di mana-mana. Dan ini wajib dipantau oleh pihak provinsi ke tiap kabupaten kota atau tingkat nasional ke tiap provinsi, sehingga kalimat kebanjiran bukan menjadi bahan makanan pokok, kalimat longsor dan sebagainya bukan menjadi kalimat biasa, tapi ini merupakan kalimat yang luar biasa karena salahnya tatanan atau pengembangan pembangunan yang ada di kita. Sekali lagi, GPPL Jawa Barat senantiasa akan mengawasi, dan para rekan-rekan yang ada di kabupaten kota juga akan tetap konsen memperhatikan betulkah arah kebijakan yang akan dimusrembangkan pada hari ini, ataukah tetap tidak berpihak kepada lingkungan. Karena kalau kita sering mendengar bahwa kita harus melindungi heritage, bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan bersejarah, tapi heritage yang dibuat oleh Allah malah tidak dilindungi. Ini yang jadi masalah.
Nah, ini kebijakan-kebijakan ini kita harapkan juga betul-betul sekali lagi bisa berpihak kepada lingkungan. Nah, terus berkaitan dengan berkaitan dengan eksploitasi pada hari ini. Taruhlah memang yang sudah terjadi salah satunya Aqua sudah dieksploitasi airnya. Taruhlah itu sudah ada investasi dari luar negeri, ya sudah, yang sudah saja, kita tidak akan mengganggu itu. Tapi sekali lagi bahwa pihak asing atau pihak manapun di luar kebijakan negara, di luar negara yang melakukan eksploitasi, sebaiknya juga berpihak kepada lingkungan. Ada subsidi lain, bukan hanya subsidi uang kepada masyarakat, bukan hanya subsidi makanan kepada masyarakat, bukan hanya subsidi ketenaga kerjaan dari masyarakat, tapi otomatis harus ada yang dikembalikan perbaikan terhadap lingkungan itu sendiri. Itu salah satu komitmen kita untuk menjaga itu. Galian C pada hari ini di mana-mana, saya kira sudah lumayan nih. KBB Gunung Padakasi sudah hampir setengahnya tuh. Sudah mau habis Gunung Padakasi, diambil batunya dan tidak ada proses pemberhentian. Saya kira gunung itu merupakan pasak bumi, penguat bumi. Andai kata semua gunung dihabiskan seperti itu juga repot. Jadi sebaiknya dikaji ulang lagi mengenai perizinan galian C gunung yang ada. Salah satu contoh Gunung Padakasi saja. Itu sebaiknya dikaji ulang lagi. Apakah berpihak pada lingkungan atau tidak? Karena kita bayangkan kalau Gunung Padakasi dibabad habis, ya anginnya dari KBB itu masuk ke Cimahi semua. Nah, itu mungkin episode pada hari ini yang saya ingin utarakan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan penggerak lingkungan. Kembali konsen kepada lingkungan, jangan hanya kepada COVID. Walaupun COVID itu masalah pokok kita, bagaimana caranya mengembalikan ekonomi. Bisa mengembalikan ekonomi kalau COVID ini berhenti. Dan jangan salah, pengelolaan lingkungan yang salah, tidak sesuai dengan amanat undang-undang, merupakan pelanggaran konstitusi sebetulnya. Nah, ini yang akan kita kaji lebih dalam lagi nanti pertemuan ke depan. Mungkin nanti saya akan bertemu dengan lengkap dengan jajaran GPPL, DPP GPPL nanti akan berbicara, akan jumpa pers bagaimana sih pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru. Ya, jangan sampai kita mengeksploitasi kekayaan lingkungan tapi justru merusak lingkungan. Kekayaannya entah dibawa kemana, entah berpihak pada masyarakat atau tidak, yang pasti sudah rusak lingkungannya. Itu mungkin pada pertemuan ini. Terima kasih. Bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.